Ya bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, di sore yang penuh berkah ini, di Sabtu akhir pekan ini, alhamdulillah kita bersama-sama ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk belajar tahsin lagi ya, kesekian kalinya. Terima kasih kami sampaikan sebanyak-banyaknya pada Bu Hanif yang telah istiqomah dalam mengikuti kajian tahsinnya di tiap hari Sabtu ya. Semoga mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang melimpah terkait dengan belajar tahsin yang semangat seperti ini ya. Baik, kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan petunjuk beliau lah akhirnya kita semua di kesempatan yang penuh berkah ini masih bersama-sama mendapatkan siraman dari Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat dari beliau. Semoga kita senantiasa seperti itu, kini, besok, hingga kelak di hari kiamat. Sehingga nanti syafaat Rasulullah dan syafaat Al-Quran bisa terus membersamai kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah kita mulai pembelajarannya ya, Mbak Hanif, sambil menunggu yang lain nanti apabila ada yang masuk. Kita mulai dengan bacaan surat Al-Fatihah sebagai pembukanya. Semoga apa yang kita kerjakan di awal hingga akhir nanti di barakatil Fatihah, semoga apa yang kita kerjakan benar-benar barokah, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sudah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kami teruskan ya. Kemarin kita ke adab membaca Al-Quran dulu. Jadi alhamdulillah bismillah kita tata niatnya mempelajari Al-Quran. Semoga senantiasa diberi kelancaran ya untuk setiap ilmu yang terkandung di dalamnya pada sore hari ini. Kemudian alhamdulillah juga kita dalam keadaan kondisi bersih, berwudu juga saat baca Al-Quran, membaca di tempat yang suci, bersih dan nyaman, kemudian baca Al-Quran dengan at-tartil, kemudian menghormati Al-Quran dengan menempatkannya di tempat paling atas, serta melakukan tadabbur ayat dan bersuara yang bagus saat membacanya. Bismillah, kita siap menerapkan daripada adab-adab membaca Al-Quran. Semoga dengan adab ini Al-Quran bisa terus menerus ridho dan membersamai kita kini hingga kelak nanti di hari kiamat ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, insya Allah kita lanjutkan ya. Sebelum kita masuk ke materi ro kemarin ya, ro tafhim sama ro tarkik. Nah, sekarang kita silakan bisa tilawah dulu. Tilawahnya ayat ke-80 ya. Nah, silakan bisa dilihat ayat ke-80 di Al-Qur'annya sana. Di Al-Qur'an Bu Hanif silakan. Ayat 80 surah Al-Baqarah. Dari waqalu la tamassanan naru. Nah, di sana.
A'udzu Kita billahi. bareng-bareng dulu ya, Mbak Hanif ya. Oh ya. Bareng-bareng 5 ayat. Nah, nanti kemudian Mbak Hanif sendiri 5 ayat seperti itu. Oke, kita mulai dari ayat 80 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadhtum 'indallahi 'ahdan falan yukhlifallahu 'ahdah falan yukhlifallahu 'ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Oke, silakan Bu Hanif ayat 86 sampai 90 ya. Monggo. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirati fala yukhaffafu anhumul azab. Oke, bagus. Fala yukhaffafu anhumul azab wala hum yunsarun. Oke, next. Qad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusuli wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat
Wa ataina Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Oke, ulangi dari wa ayyadna. Wa ayyanya tidak dengung ya, Mbak Nif. Wa ayyad. Gitu. Coba. Wa ayyadnahu biruhil Oke, qudus. bagus. Lanjut. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha' min fadlihi ala man yasha'u min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Lanjut sama-sama ya, 5 ayat lagi. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma attakhadhtumul ajala min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa 'asayna wa ushribu fi qulubihimul 'ajala bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi aymanukum in kuntum mu'minin qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Oke, monggo dilanjut 96 sampai 100 sampai 100 dulu ya coba. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Walaqad anzalna Kurang dengung. Coba. Walaqad anzalna ilaika ayatim bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Oke, kita lanjut ya. Walam ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هو بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا
واسمعوا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Oke, monggo dilanjut 106 sampai 110, silakan. Ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Oke, lanjut ya. Satu kali putaran lagi. Habis nanti kita lanjut ke materinya ya. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'in wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin.
lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adabun azim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Oke, silakan terakhir 5 ayat lagi sampai 120, oke? Monggo, Mbak Hanif. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhana bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhiran wa la tus'alu an ashabil jahim walang tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Shadaqallahul azim. Ya, sampai situ. Tolong ditandai ya, Mbak Hanif ya, 120. Saya juga nandai. Nah, nanti besok bisa dilanjut untuk tilawah di awal ini ya. Jadi kami kemarin merubah format karena ada para asatidah baru. Alhamdulillah di sini sudah ada 2 asatid dan 2 asatidah. Nah itu akhirnya kami memutuskan dalam rapat kemarin kalau yang sudah baca Al-Quran seperti jenengan, Pak Hanif, kemudian yang teman-teman lain juga yang sudah Al-Qurannya sudah aman, itu mungkin tinggal Pak Mu'alif juga ya, itu mungkin tinggal membuat tilawah yang banyak gitu ya. Akhirnya insya Allah 1,5 jam itu nanti untuk 1 jam kisaran sampai 40 menit gitu mungkin ya, atau 1 jam itu kita gunakan untuk tilawah seperti ini agar nanti alhamdulillah kalau sudah sampai bisa hatam ya seperti itu. Dan kemudian opsi 2 kita juga nanti insya Allah akan ada kelas tarjim ya, karena kita menggunakan metode batuta, yakni baca, tulis, urai, terjemah Al-Quran juga. Nah, nanti insya Allah kita ada Al-Qurannya standarnya, yakni Al-Quran Al-Hidayah yang warnanya merah kalau Mbak Hanif pernah lihat. Jadi di sana ada per mufrodat gitu, dia dipisah-pisah gitu, sehingga nanti memudahkan kita untuk mufrodat ini artinya apa, seperti itu. So, nanti ada arah ke sana, sama nanti insya Allah Ustadz Mukhlis namanya, beliau juga punya 8 langgam, 8 irama nada yang bisa diajarkan ke kelas menengah ke atas seperti itu insya Allah. Ya, jadi nanti Bu Hanif bisa milih selain hari ini, mungkin bisa nambah hari lagi kapan untuk pembelajaran irama langgam seperti itu. Dan insya Allah untuk terjemahnya akan nanti bisa diterapkan di kelas-kelas reguler seperti ini ya sekalian. Jadi nanti kita kelompokkan yang benar-benar sudah bisa, kita kelompokkan. Ke depan mungkin akan lebih banyak santri, nanti juga akan kita pisah ya, yang perempuan dengan ustazah, yang laki-laki dengan ustadz seperti itu, agar lebih maksimal pembelajarannya.
Oke, dan saya minta maaf karena audionya jenengan sama Pak Hanif belum saya koreksi. Karena kemarin teman-teman Ustadz-Ustadzah ini baru masuk ketika hari Selasa kemarin insya Allah ya. Itu lagi pendampingan mereka, pengawalan mereka sehingga waktu saya banyak terkuras di sana dan insya Allah kalau luang akan segera saya koreksi ya. Seperti itu Bu Hanif. Tapi so far tadi untuk yang tilawahnya Bu Hanif, sudah bagus ya, mulai dari dengungnya, panjang pendeknya, dan juga ketelitian dalam hal harokatnya ya, itu sudah bagus, bisa dipertahankan. Dan juga untuk pemberhentiannya, kalau apa huruf tanda wakof ya, tanda wakof lam itu terus gitu kan. Kemudian kalau sod lam itu bisa berhenti, bisa terus. Kalau jim dia jawas juga seperti itu. Kemudian kalau apalagi tadi ada beberapa huruf wakof, tanda wakof yang juga sudah aman gitu ya, dalam artian sudah mengerti dan kemudian kalau apa ayatnya panjang juga berhentinya pas, baliknya juga pas, di baliknya di huruf-huruf yang apa seperti ba'da, summa, wa, min, nah seperti itu ya. Di huruf jar dan huruf-huruf atof seperti itu. Dan dulu alhamdulillah insya Allah sudah lancar gitu ya. Tinggal nanti kita bareng-bareng tilawah sampai akhir. Kemudian kalau didaktirkan juga kita akan apa membahas per terjemah gitu ya. Jadi akan mengurai daripada per mufrodat. Jadi urai mufrodat sama urai terjemah seperti itu. Nanti insya Allah ke depan akan menuju seperti itu ya di Taman Baca Al-Quran kita. Baik, dilanjutkan ya. Mbak Hanif, izin saya lanjutkan. Ini apakah ada orang lagi di sini? Oh, masih dua ya. Oke, enggak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin nyampainya hukum rok ya, Banif. Saya masih Ya, ingat. Ini sudah selesai. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan slide-nya dari sana, Banif? kelihatan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya pernah belajar hukum rok, tafhim dan tarkik? Belum. Oh, belum. Atau sudah? Belum ya? Eh, belum Sebentar kayaknya. lama. Oh, belum. Saya masih bingung yang tebal seperti apa, yang tipis seperti Oh, apa. oke. Kita coba ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini hukum rok. Nah, ini jadi untuk roknya kemarin saya diingatkan oleh Pak Kiai saya ketika ngaji di daerah Benowo, Surabaya. Jadi beliau pengasuh daripada metode Batuta mengatakan bahwasanya kalau gini takrirnya kan ada sifat takrir ya, bergetarnya lidah. Misal terlalu bergetar gini itu tidak sesuai dengan makhraj seperti itu beliau bilang. Dan yang pas adalah ro. Bismillahirrahmanirrahim kayak agak pelat gitu ya. Hirrah. Jadi getarannya halus. Nah, seperti itu. Jadi untuk roknya kalau terlalu kasar, itu dia kena punggung lidahnya, bukan kena ujung lidahnya. Nah, tapi kalau hirrah, hirrahmanirrahim, nah, rahim, nah itu kena ujung lidahnya kena ke langit-langitnya. Nah, kita biasakan roh seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, roh seperti itu. Oke, kita masuk ke hukum roh. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum ro di sini ada 3 dan yang saya jelaskan cuma 2 ya, karena umumnya 2 dan ini yang terakhir paket C ini. Ro boleh tafhim atau tarkik. Ini ada ilmunya, cuman jarang dikonsumsi publik gitu ya. Nah, maka kita akan beralih ke A sama B saja gitu ya, karena umum beredar di Al-Quran. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ro tafhim. Tafhim kemarin artinya Tafhim tebal. tebal. Oke ya, tebal. Seperti ini contohnya. Saya dulu ya. Rabbana. Coba. Robbana Khairon. khairon Ruwaida. waida. Ya, ini ada hati. Ruwaida. Habis ru, dia langsung wanya di fathah ya. Nah, jadi ru. Ruwai. Jangan ruwai. Ruwai. Nah, jangan ruwai. Jangan jadi we ya. Ikut domahnya. Tapi ruwa. Nah, langsung wa ya. Ruwaida. Coba. Ruwaida Oke. Kabirun. kabirun. Nah, ini jadi ro kayak tebal itu kayak apa ya? Kayak apa ngumpul semua gitu ya. Robbana khairon. Nah, seperti itu. Ruwaida kabirun. Nah, pokoknya yang tebal yang membuat kayak apa? Dia itu tidak tipis ya. Jadi dia tebal
Bahasanya dia tuh kalau mengucapkan ro ada kayak ngumpul-ngumpulnya gitu ya, sehingga berat mengucapkannya. Itu ciri-cirinya seperti itu kalau tebal. Kemudian kita kalau kepada ro tarkik, nah, di sini tarkik artinya adalah tipis dalam bahasa Arabnya. Ini bahasa Arabnya tarkik artinya bahasa Indonesianya tipis. Kita baca dulu rijzun, coba Rijzun. khusrin Khusrin. fir'auna Fir'auna. fakabbir. Fakabbir. Nah, kalau ini identik dia itu harokatnya adalah kasroh ya untuk yang tarkik. Jadi di sini ada ro di kasroh, ri, ringan banget ucapkannya gitu ya. Kalau ini khusrin, rin, nah, gitu. Kemudian fir, nah, jadi dibuka mulutnya kayak senyum gitu ya. Fir'auna, tidak boleh fir'auna, tidak boleh seperti itu karena dia adalah tarkik tipis. Ro sukun sebelumnya ada kasroh ya. Jadi fir'auna. Kemudian fakabir, nah, bir ro sukun sebelumnya harokat kasroh. Nah, di sini salah satu faedahnya mungkin adalah misal seperti ini ya, Fir'auna. Kenapa dia tuh Fir'auna itu dia itu tidak tafkhim roknya, akan seperti itu. Karena kalau misal ditafkhim habis kasroh, kasroh kan meringis gitu ya. Fir'auna, nah, kasroh ketemu tarkik maka meringisnya tetap gitu ya. Kalau sedangkan kasroh ketemu dengan rok tafkhim misalkan fir, nah, jadi habis meringis langsung naik ke atas gitu ya. Mengucapkan rok tafkhimnya itu sangat kesulitan. Oleh karenanya dipermudah dengan kaidah ini bahwasanya ketika tarkik dia tipis, kemudian kita tafkhim dia tebal. Dan syarat-syaratnya akan kita pelajari di slide berikutnya. Oke, kita akan mempelajari dulu yang ro tafhim. Jadi tafhim adalah ro yang dibaca tebal, tidak tipis tapi dia tebal gitu ya. Kemudian ro dibaca tafhim punya 6 ciri-ciri. Nah, ini ya, 6 ciri-ciri kalau kita ketemukan salah satu cirinya di Al-Qur'an, maka dia termasuk ro yang mana nih? Nah, itu kelihatan nanti. Kita menuju ke ciri-ciri yang pertama, yakni ro fathah tanwin. Nah, maksudnya adalah ketika ro ini adalah keadaannya di fathah ataupun ro ini keadaannya di fathah tanwin, nah, maka dia termasuk ro tafkhim. Oke ya, contohnya kita baca rasulan. Coba. Rasulan. Ya, seperti itu bagus. Rasulan. Sekali lagi. Rasulan. Syakiran aliman. Syakiron aliman. Oke ya, seperti ada menggembol gini ya. Rasulan sama syakiron, ron. Nah, lidahnya itu keangkat dia, keangkat naik ke atas, kena langit-langit ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada yang pertama, ro-nya ini di fathah. Kemudian yang kedua, yang merah kedua ini, ro-nya ini di fathatain. Jadi ketika ada ro fathah atau ro fathah tanwin, ro-nya di fathah atau ro-nya di fathah tanwin, maka dia bacaan ro tafkhim ya, atau ro tebal. Kemudian, oke, dari sini difahami ya, Ustazah? Bu Hanif? Ya, paham. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah ciri-cirinya. Dia dibaca ro tafkhim adalah ro-nya dhammah. Ro dhammah tanwin. Jadi ro-nya di dhammah seperti ini. Ruziqna ghafurun halim. Run halim. Nah, gitu ya. Coba satu dulu. Ruziqna. Coba. Ruziqna. Ghafurun halim. Ghafurun halim. Nah, gitu ya. Run halim. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah ro dhammah dan ro dhammatain. Jadi ketika ada ro itu di dhammah maupun ro itu di dhammatain, maka dia termasuk bacaan ro tafkhim. Oke, dua ini mudah ya untuk dipahami di awal-awal. Saya izin lanjutkan yang ketiga. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga yakni ro sukun didahului fathah atau dhammah. Nah, jadi ketika ada ro sukun di sini juga ternyata sebelumnya, nah, yang dimaksud didahului ini adalah harokat sebelumnya. Ternyata di harokat sebelumnya ini ada dhammah dan juga ada harokat
fathah. Maka ro tersebut hukum tajwidnya adalah ro tafkhim. Gitu ya. Kita baca coba dulu satu dulu. Mursaluna. Mursaluna. Marqadina. Marqadina. Oke, seperti itu ya. Marqadina sama mursaluna. Nah, ini tebal banget, lidahnya benar-benar keangkat. Kalau lidahnya pokoknya kalau sudah keangkat ketika baca ini maka betul. Jadi ciri-cirinya mungkin mudahnya adalah ketika kita mengetahui tanda-tanda ini ya. Tanda-tanda ro fathah, ro sukun didahului fathah atau dhammah, harokat sebelumnya. Atau nomor dua mungkin bisa ditandai dengan makhorijul huruf ro-nya ya. Kalau ternyata dia lidahnya itu naik, mur, mar, marko, mur. Nah, itu maka dia dihukumi daripada ro tafkhim. Jadi dua tips itu untuk mengeceknya. Nah, seperti itu ya. Namun yang tips yang paling efektif adalah dengan mengetahui ciri-ciri ketafkhimannya seperti itu. Ya, di sini sudah difahami ya, Bu Anif. Ini ro Ya. sukun, sebelumnya fathah atau dhammah. Kalau di apa waktu dulu TPK itu ya, saya kebetulan itunya qiraati, jadi disuruh ngafalkan gitu ya. Ro fathah, ro fathah tanwin, ro duma tanwin, ro sukun didahului fathah atau dhammah. Ro sukun didahului kasroh ada hamzah wasol. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ternyata nomor 4. Di sini ada ro sukun didahului kasroh, ada hamzah wasol. Nah, ini ada ro sukun didahului, sekali lagi saya ungkapkan kalau didahului ini adalah harokat sebelumnya. Jadi ketika ada ro sukun, harokat sebelumnya didahului kasroh, dan di sana ternyata ada hamzah wasol di kasrohnya ini. Ir, ir, ir. Ah, jadi naik ya. Irhamhuma, irhamhuma. Nah, seperti itu, maka dia dinamakan ro tafkhim atau tebal ro sukunnya. Jadi ini aslinya adalah wawu, di sini ada wawu ya. Warhamhuma. Nah, aslinya gitu. Tengah-tengahnya ini hamzah wasol. Jadi hamzah ketika dia itu di tengah kalimat, ketika ada wawu misal di sini warhamhuma, maka dia tidak dibaca. Namun kemudian ketika kita berhenti di irhamhuma, nah maka ininya dibaca gitu ya. Ketika hamzah wasal ini menjadi awal kalimat, maka dia dibaca. Nah, seperti itu. Dibacanya rohima yarhamu ya. Dibacanya sesuai dengan harokat. Kalau bahasa sorofnya itu harokat apa ya? Harokat fi'il mudoreknya. Nah, gitu ya. Seperti doroba yatribu. Doroba yatribu, maka dia dibaca itrib yatribu, ikut ro kasrohnya seperti itu. Itu ada kaidahnya nanti di nahwu dan sorof, mungkin juga belajar. Tapi intinya di sini adalah ketika ro sukun ini didahului oleh kasroh, ada hamzah wasol, hanya hamzah wasol, maka dia dibaca tafkhim. Coba kita baca ir irhamhuma. Coba. Irhamhuma. Oke, gitu ya. Irhamhuma. Pokoknya kalau ada hamzah, dia kelihatannya di tengah-tengah tidak dibaca. Kemudian ketika kita letakkan dia hamzah wasalnya di awal, maka dia harokatnya di seperti ini ya, seperti kasroh ini, ada kasrohnya. Oke, kemudian nomor 5, mungkin agak sulit ya untuk meneliti ini, tapi coba kita nanti belajar bersama-sama untuk mengetahui ciri-ciri yang keempat ini ya. Kemudian yang kelima, di sini ada ro sukun didahului kasroh. Nah, ini ro sukun didahului kasroh, kita cek-cek dulu. Firqotun ada ro sukun didahului kasroh. Nah, ini kirtosun ada ro sukun didahului kasroh. Dan ternyata setelahnya bertemu dengan salah satu huruf isti'la. Nah, ini ya. Huruf isti'la sudah tahu Bu Anif? Ini 2467. Oh, ini huruf-hurufnya. Maksudnya kalau apa arti isti'la sendiri sudah pernah dengar atau dari mana sudah tahu? Ya pernah dengar tapi pengertiannya sih. Oh, belum itu. Oke. Jadi di sini saya juga baru dengar berapa ya, 3 minggu lalu mungkin. Kan selama ini kita kalau saya sendiri disuruh ngafal sih. Pokoknya huruf isti'la, kho, sod, lo, to, ro, koin, kof. Pokoknya ada pokoknya ya. Tanpa mengetahui mana istilah sendiri. Jadi ternyata isti'la itu adalah huruf-huruf yang ketika kita mengucapkannya, lidah kita yang belakang itu terangkat. Seperti ho, ho, ho. Kayak ada tekanan di lidah belakang ya. Ho, so, so, so.
bo, 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 po, po, po. Nah, ketika mengucapkan to, wo. Nah, lidah belakang dia terangkat. Wo. Nah, kayak apa? Kayak nelan gitu ya dia karena terangkat. Ko. Nah, seperti itu. Itu dinamakan huruf isti'la yang jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Nah, ketika rok sukun ini ketika sebelumnya didahului harokat kasroh, nah, kemudian setelahnya, nah, ini titik poinnya adalah huruf setelahnya ya. Kalau rok sukun didahului kasroh, semua yang di depan-depan tadi juga sudah ya didahului kasroh rok sukunnya. Nah, tinggal perbedaannya, diferensiasinya dengan ini adalah rok sukunnya setelahnya ada huruf isti'la. Seperti ini huruf to, yang ini huruf kof. Maka dia bacanya adalah fir, firqotun. Coba firqotun. Firqatun. Oke, kemudian ini kir hasna ya. Kirtosun. Qirtasun. Nah, ya. Mungkin yang titik poinnya lebih hati-hatinya adalah karena ro ini beda dengan makhorijul huruf yang keluar dari bibir. Nah, ro kan makhorijul hurufnya adalah ujung lidah ketemu langit-langit. Nah, gitu kan. Kemudian ini bukan huruf makhorijul huruf yang keluar dari bibir seperti wawu, ba, mim, dan fa. Nah, seperti yang pernah dijelaskan. Maka dia ketika mengucapkan fear, nah, cukup lidahnya saja yang naik gitu ya. Fear, karena dia makhorijul huruf di ujung lidah, lidahnya naik ke langit-langit, ujung lidahnya kena langit-langit tanpa ada gerakan di bibir gitu ya. Jadi mungkin seperti ini bacanya fear. Nah, dia tetap nggak mancung gitu ya, nggak mancung fear kotun. Nah, tidak seperti itu karena makhraj ro adalah di ujung lidah ketemu langit-langit gitu ya. Fear kotun, fear posun, nah gitu. Jadi yang gerak adalah ujung lidahnya ketemu dengan langit-langitnya. Nah, seperti itu ya. Termasuk juga ini mur. Nah, mur. Jadi lidahnya aja, mulutnya nggak usah. Mursaluna, markodina. Nah, seperti itu. Ya, untuk huruf isti'lanya sudah paham ya, Banif ya. Pokoknya kho, sod, lod, to, ro, ghoin, kof. Nah, gitu ya. Pokoknya kalau ketemu ini maka dia dibaca tafkhim atau tebal. Dan yang terakhir nomor 6 ya ini. Rok sukun karena wakof. Oke ya, kita preteli satu-satu. Kita coba cek rok sukunnya. Ini bunder-bundernya bunder-bunder wakof ya. Rok sukun ini disebabkan wakof. Kemudian huruf sukun didahului huruf sukun selain ya yang sebelumnya ada fathah atau dhammah. Rok sukunnya di wakof, sebelumnya ada huruf sukun. Nah, ini ya. Sebelum huruf sukun ada harokat dhammah. Nah, ini rok sukun diwakofkan. Sebelumnya ada huruf sukun. Kemudian sebelumnya ada harokat fathah. Nah, ini ya, pokoknya urutannya ini dulu tandanya. Roknya diwakofkan. Kemudian keduanya sama-sama ada huruf sukunnya sebelumnya. Sebelumnya lagi ada harokat fathah atau harokat dhammah, nah, gitu ya. Maka dia termasuk golongan ro tafkhim. Nah, seperti itu ya. Untuk yang selama ini dipelajari, kebanyakan orang mungkin sampai berhenti di nomor 5 ini ya. Nah, mungkin seperti itu. Umumnya di nomor 5. Nah, ini saya menemukan kitab di Yanbu'a, dari Yanbu'a Pondok Kudus ya. Pondok Mbah Yai Arwani, Mbah Yai Ulil, Mbah Yai Albab. Itu beliau menambahkan yang nomor 6 ini. Nah, karena tabarukan akhirnya saya masukkan di sini. Jadi masuk ke hukum ciri-ciri ro tafkhim yang ke-6. Ya, bisa dilihat ya, contohnya difahami Bu Hanif. Pokoknya dia wakof, kemudian sebelumnya ada sukun, sebelumnya harokatnya ada fathah atau dhammah, nah, maka dia dinamakan ro tafkhim. Jadi ciri general, nah itu ya, ciri umumnya ro tafkhim identik dengan ro sukun yang didampingi oleh harokat dhammah atau fathah. Wes itu pokoknya paling gampang gitu ya. Paling gampang seperti itu umumnya. Untuk yang terkhususnya mungkin ada ini hamzah wasolnya. Kemudian ini ada huruf istilahnya sebelumnya di kasroh. Nah, kalau sekilas kita melihat yang nomor 5, ini ro sukun ada kasroh. Kir. Nah, ini apa enggak tarkik ya, tipis ya. Kan ada ro sukun sebelumnya kasroh. Nah, mungkin sekilas seperti itu ya. Ternyata tidak berhenti di situ teorinya. Ternyata setelahnya itu ada
huruf isti'la. Nah, maka ketika teorinya seperti itu, maka dia termasuk golongan ro sukun atau tanwin, ro sukun ya, golongan ro sukun yang dibaca ro-nya adalah ro tafkhim. Oke, dari sini dari 6 kriteria yang belum paham yang mana Bu Hanif? Atau sudah masuk di memori semuanya? Paham Ustaz. Oke, paham ya, pelan-pelan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, saya juga belajar. Saya mungkin untuk yang selain yang nomor 4 mungkin ya. Nomor 4 ini belum, nanti coba saya taskheh ya. Saya taskheh ketika sudah pelajaran di Pak Kiai yang Menowo. Kira-kira ini penjelasan detailnya seperti apa dan penerapan contohnya di Al-Quran apa saja. Yang nomor 4 ini saya agak kesulitan, belum terbiasa untuk menemukan yang seperti di nomor 4. Kalau nomor yang lainnya, nah nomor yang 1, 2 ini sudah peka lah, sudah kena ya, sudah biasa kita temukan. Kemudian nomor 5 juga kita bisa menganalisanya ya dengan mudah karena ada bantuan huruf isti'la. Nomor 3 juga mudah, kemudian nomor 6 juga sudah mudah. Nah, itu nanti mungkin PR-nya dari saya sendiri untuk mendalami ilmu. Mungkin yang nomor 4 nih yang belum terbiasa saya untuk menemukan. Gitu ya. Oke, nah, penerapan ro tafkhim. Jadi kesimpulannya tadi adalah penerapannya ya ini saat Bapak Ibu, saat Bu Anif di Al-Quran menemukan huruf ro, bertemu dengan salah satu 6 syarat ro tafkhim di atas. Nah, jadi ketemu salah satu saja, itu sudah menandakan bahwasanya dia ro tafkhim. Contoh bacaan ro tafkhim di sini kita baca ayatnya agak panjang. Penggalan ayatnya agak panjang, kita baca dari sini ya. Yarzuqu may yasha. Coba. Yarzuqu man yasha. Oke, kemudian ini radiyatan mardiyah. Coba. Radiyatan mardiyah. Ya, mardiyah bagus. Kemudian ini kanat mirsada. Kanat mirsoda. Ya. Seperti itu, kita coba analisa ya satu-satu. Kalau ini roknya dibaca tafhim alasannya karena rok sukun, Hah? yarzuku ini roknya dibaca tafhim karena ada rok sukun. Alasannya apa? Sebelumnya fathah ya? Oke, betul ya. Bagus, Pak Hanif. Sebelumnya harokat fathah, maka dibaca tebal. Kemudian kalau yang ini rodiyatan, roknya dibaca tafhim karena Itu di di de, oh beda ya sama yang pertama. Kalau ini di fathah. Oke ya, kalau ini rok sukun sebelumnya didahului harokat fathah gitu ya. Jadi seperti itu perbedaannya. Kemudian kalau ini sama dengan yang awal apa? Mardiyah itu ketemu di Rok sukun sebelumnya harokat fathah juga ya. Kemudian yang ini terakhir mirsodan. Mirsodan alasannya tafhim karena bertemu huruf isti'la. oke, rok sukun didahului kasroh bertemu huruf isti'la. Huruf istilahnya apa di sini? Sod. Sod. Oke, huruf istilahnya adalah sod. Oke, seperti itu kita coba baca-baca contoh yang rok tafhimnya ya. Isbiru waro. Oke, ulangi. Isbiru wasobiru. Coba. Isbiru wasobiru. Oke, bagus. Kemudian ini. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Coba. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Oke, bawahnya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Coba. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke, qadar ya, qadarnya tafkhim. Kemudian siratim mustaqim. Siratim mustaqim. Ya, ini kayaknya ada ala ini ya sebelumnya karena ini di majrur dicerkan. Ala siratim mustaqim. Coba.
ala siratim mustaqim. Oke, bagus seperti itu. Jadi kita coba cek-cek ya. Yang pertama, roknya ditafhim karena dia dua ini Domah. harokatnya doma. Oke, bagus. Kemudian yang ar-Rahman, roknya ditafhim karena harokatnya Fathah. fathah. Kemudian yang ini, roknya ditafhim karena Ada sebelumnya doma. rok sukun sebelum doma. Bawahnya, roknya ditafhim karena apa? Karena wakof. Rok sukun karena wakof, kemudian sebelumnya, jadi panjang ya, banimnya nggak apa ya. Ya. Dijelaskannya panjang, pelan-pelan nggak apa. Rok sukun karena wakof, sebelumnya ada huruf disukun. Sebelum huruf disukun ada fathah ini ya, ada harokat fathah. Oke, bagus. Kemudian yang terakhir roknya di Fathah. fathah karena akhirnya dibaca tafkhim. Oke, kita coba contoh yang tidak ada merah-merahnya. Kita baca Toiron ababil. Coba. Toiron ababil. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Limanir tabo. Limanir tado. Oke ya, kemudian fasalli li rabbika wanhar. Fasolli li rabbika wanhar. Oke ya, bagus seperti itu. Yang pertama Toiron ababil roknya ditafkhim karena Fathatain. fathaten. Bagus. Kemudian yang kedua roknya ditafkhim karena hofurun. Harokatnya Harunnya ini domatain. domatain. Kemudian yang ketiga roknya ditafkhim karena Liman sebelum rok sukun. didahului kas Rok sukun didahului kasroh ini ada hamzah udah hamzah wasol. wasol. Oke ya. Jadi ini ciri-cirinya rok sukun didahului kasroh ada hamzah wasol. Nah, ini hamzahnya nggak kebaca ya. Liman irtadho. Nah, misal berhenti di irtadho, maka ini adalah i ya. Irtadho. Nah, selanjutnya pakai i. Ini kalau nggak salah hamzah wasolnya itu harokatnya kasroh, doma apa fathah. Nah, itu tergantung daripada fa'ain ain ain fi'il mudoreknya kalau nggak salah ya. Ain fi'il mudoreknya seperti itu. Jadi ada apa rumusnya. Nah, coba nanti saya cek lagi ya. Kemudian yang terakhir roknya yang ini, nah, wanhar. Wanhar. Kenapa kok tafhim? Nya Karena mati karena wasol. Wakof. oh bukan, ada rok Rok sukun. Wakof. Bukan wakof. Ini wakof. Kalau wakof kayak gini, coba ya kita cek yang wakof. Nah ini coba al-qadr. Kalau wakof tandanya adalah wakof. Sebelum wakof ada sukunnya. Nah ini ada sukunnya. Sebelum sukun ada fathahnya. Sedangkan ini wakof, nah, cuman nggak ada sukun sebelum roknya. Nah, jadi alasan lainnya adalah fathah. fathah. Oke, seperti itu ya. Nah, bedanya terletak di situ ya. Ada sukunnya huruf sebelum rok apa tidak. Oke, sudah bagus. Nah, ini ya kesimpulan dari nomor dari rok tafhim ini adalah 6 ciri rok tafhim. Yang pertama, ini saya simbolkan ya biar gampang. Rok fathah tanwin. Rok dummah tanwin. Rok sukun, roknya di bawah. Rok sukun didahului fathah atau dhammah. Kemudian rok sukun didahului kasroh, ada hamzah wasol. Kemudian rok sukun didahului kasroh, ada huruf isti'la. Kemudian yang terakhir rok sukun karena sukunnya wakof. Kemudian sebelum ro ada sukun lagi. Sebelum sukun ada fathah atau dhammah. Oke, bisa dibaca dari yang pertama, ro fathah. Ro fathah, ro fathah tanwin. Oke, bagus. Ro dhammah. Ro dhammah ten. Kemudian ro Ro sukun. sebelumnya huruf sebelumnya harokat doma dan sebelumnya lagi fathah. Oke, nomor 4. Nomor 4 ro sukun
sebelumnya Didahului hamzah kasroh. wasol didahului dengan kasroh. Oke, kemudian 5 ro sukun. Sukun didahului Dahului kasroh, kasroh ada huruf bertemu dengan huruf ya. isti'la. Oke, yang terakhir ro sukun. Sukun Wakof. wakof Sebelumnya sebelumnya ada sukun. sukun. Sebelum sukun ada domah Doma. atau fathah. Oke ya, bagus seperti itu. Baik. Oke, sekarang kita coba cari contohnya. Silakan bisa dicari 3 contoh ro tafkhimnya di Al-Qur'annya Bu Anif. Terserah pakai ciri-ciri yang mana. Pokoknya ro tafkhim ya. Oke, dari ayat yang dibaca tadi kayaknya juga banyak. Coba ayat 119 di sana. Ayat 119. Inna arsalnaka. Nah, sudah ketemu? Iya. Oke, arsalnaka dibaca tafkhim alasannya? Ro sukun sebelumnya fathah. Oke, bagus. Oke, sambil nyari silakan. Basyiron. Bil haqqi basyiron. Ayat berapa? Oh ya itu ya. Masih Bil haqi 119. basyiron. Basyiron Fathatain. fathaten. Oke, bagus. Satu lagi silakan. Yang alasannya lain coba dari 2 tadi. Nanti basyiron mana Iya, diron sampingnya. ya benar. Oke. 112. Oke, Falahu 112. ajruhu Oke, falahu ajruhu roknya di harakati doma. doma. Oke, sudah paham ya. Terima Ya. kasih. Oke, sekarang kita berlanjut ya karena sudah paham Mbak Anif dan sudah membuat contoh, mencari contoh dengan baik. Sekarang kita lanjutkan ke rok tarkik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini rok tarkik artinya adalah roknya dibaca tipis. Nah, tandanya adalah ketika mengucapkan kita meringis ya. Ri, ri, ri. Rijalun bihurin nain fasbir bir miryatan. Nah gitu. Mir. Nah, lidahnya tandanya selain dia tipis, kerasanya tipis, kemudian lidahnya dia ke bawah, tidak ke atas gitu ya, tidak keangkat ke atas. Roknya tipis, ya, tandanya seperti itu. Kemudian di sini rok dibaca tarkik ternyata punya 4. Nah, tadi 6 ciri-ciri, sekarang punya 4, lebih sedikit daripada rok tafkhim. Baik, yang pertama adalah roknya ketika di kasroh. Rok kasroh, rok kasrotain. Nah, jadi sini roknya di kasroh, sama ini rok kasrotain gitu ya. Oke, kita baca dari awal. Rijalun bihurin nain. Bihurin ain. Oke, seperti itu ya. Kerasa ya. Ri. Lidahnya ke bawah, dia meringis. Rijalun bihurin ain. Nah, gitu. Kemudian tanda yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah rok sukun didahului kasroh. Nah, ini rok sukun pas ini yang merah. Didahului sebelumnya ada kasroh. Maka dibaca tarkik atau tipis. Contohnya saya dulu. Fasbir. Coba. Fasbir. Oke ya, habis fas ini ke atas karena huruf isti'la. Fasbir. Coba. Fasbir. Sama ini miryatan. Oke, gitu ya, meringis. Jadi alasan kedua adalah rok sukun sebelumnya adalah didahului harokat kasroh. Oke ya, difahami ya dua ini ya, Mbak Anif ya. Oke, sangat mudah sekali insya Allah. Rok pertama rok kasrotain. Nomor 2 rok sukun, kemudian sebelumnya didahului harokat kasroh. Dan yang ketiga di sini ada rok sukun. Nah ini sepertinya kalau sekilas, oh ini ada rok sukun, kemudian ini, wah ini kayaknya run gitu kan. Run kan identik dengan tafkhim. Tapi ternyata tidak. Di sini rok sukun karena wakof didahului ya sukun. Nah pokoknya ada rok sukun, karena dia wakof, kemudian sebelumnya ada ya sukun, nah, maka dia dibaca
tarkik. Contohnya kodir, kodir, nah, gitu ya. Khoir, khoir, nah, gitu ya. Nah, ini tipis, jadi roknya kerasannya adalah tipis. Kodir sama khoir, nah, gitu ya. Dia masih mengangkat aslinya gitu ya. Kalau dirasakan kodir, khoir. Nah, lidahnya itu masih mengangkat cuma nggak angkat banget gitu ya. Karena mungkin efeknya ya di sini yang sehingga menyebabkan dia menjadi dihukumi ciri-ciri tarkik seperti itu ya. Khoir. Coba dibaca. Khoir, Khair. kodir. Qadir. Oke gitu ya. Jadi dir. Nah, kelihatan merengisnya dan dia tidak seberapa ngangkat. Intinya adalah ro wakof. Kemudian sebelumnya ada didahului ya sukun. Kemudian yang terakhir di sini ro sukun karena wakof didahului huruf sukun sebelumnya ada kasroh. Nah ini sama kayak yang pertama tadi ya. Kalau yang tafkhim dia ro sukunnya wakof, kemudian sebelumnya ada sukun, sebelumnya ada dhamma atau fathah. Kalau sedangkan yang tarkik, yang tipis, sama juga dia ada wakof, kemudian dia sebelumnya ada sukun, sebelumnya lagi ada harokat kasroh yang identik dengan harokatnya ro tarkik seperti itu ya. Maka kalau ketemu seperti ini, maka dia dibaca hukumnya ro tarkik. Nah, gitu ya, Bu Hanif ya. Coba kita baca sihr. Sih. Oke ya. Sihr. Nah, sihr. Coba Sih. dik. Zikr. Oke, gitu ya. Masih kelihatan, cuma dia tipis di sana karena efek kasrohnya yang menyandingi daripada roknya tersebut, gitu ya. Oke, jadi 4 ciri-ciri rok tarkik sudah kita pelajari. Yang pertama, dia adalah rok kasroh tanwin, kemudian rok sukun, didahului kasroh sebelumnya. Kemudian ada rok yang wakof, kemudian sebelumnya ada ya, yang mana ya ini menyebabkan dia kemungkinan besar menjadi tarkik. Dan yang terakhir yakni rok sukun karena wakof didahului huruf sukun. Jadi rok sukun karena wakof didahului sebelumnya huruf sukun, didahului sebelumnya harokat kasroh yang identik dia tarkik. Maka hukum rok tersebut adalah hukum rok tarkik. Oke ya, dari sini penerapannya seperti itu. Ketika ada Bu Hanif ketemu dengan rok sukun, kemudian 4 syaratnya juga terpenuhi, maka dibaca rok tarkik. Oke, kita baca yang ini coba. Rihlatasyita'i. Coba. Rihlatasyita'i. Watundirhum. Tunzirhum. Ya, tundirhum tidak ada wawunya ternyata. Tundirhum. Coba. Tunzirhum. Oke, yang terakhir. Wahuwal latiful khabir. Wahuwal latiful khabir. Oke, seperti itu ya. Jadi ini roknya di kasroh. Kalau ini rok sukun sebelumnya harokat kasroh. Kalau yang ini alasannya adalah rok yang diwakof sebelumnya ada ya sukun. Maka dihukumi rok tarkik. Selanjutnya kita baca-baca dulu. Rok tarkik kita baca yang atas ya. Adana billadzi huwa khair. Coba. Adna billadzi huwa khair. Oke, kemudian baqaratul la faridhu wala bik. Coba. Baqaratul la faridu wala bik. Oke ya, bikr. Nah, seperti itu. Kemudian am lam tudirhum la yu'minun. Coba. Am lam tunzirhum la yu'minun. Terakhir sama kayak tadi. Rihlatasyita'i was-shaif. Coba. Rihlatasyita'i was-shaif. Ya, seperti itu. Jadi ini yang pertama alasannya apa? Yang merah-merah ini? Khair. Eh, ro, ro, Wakof. ro wakof sebelumnya ya. Sebelumnya ya Sebelumnya ya sukun. sukun. Oke, yang kedua. Bikr.
Ro Ro wakof. wakof. Sebelumnya Sebelumnya sukun. sukun. Sebelum sukun ada Sebelumnya lagi kasroh. Ya. kasroh. Oke, bagus. Kemudian yang ini, yang ketiga. Zir. Ro Zir. sukun. Ro Sebelumnya sukun sebelumnya kasroh. kasroh. Oke, dan yang terakhir adalah ini. Ro Ro kasroh. kasroh. Oke, bagus. Kemudian kita lanjutkan bacanya. Fafariqan kadzabatum. Coba. Fafariqan kadzabtum. Oke, kemudian annallaha ala kulli syai'in qadir. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Wa ma taf'alu min khair. Coba. Wa ma taf'alu min khair. Kharaju min diyarihim. Kharaju min diyarihim. Oke, bagus. Yang pertama roknya tarkik karena Kasroh. kasroh. Yang kedua, oke bagus, betul yang pertama. Yang kedua, Qadir. Roknya roknya wakof. wakof. Sebelumnya, Sebelumnya kasroh. oke. Ini ya sukun ya. Sebelumnya ya sukun. Iya, sebelumnya ya sukun. Ini aslinya sudah ya, cuma ini double kayaknya ya. Sebelumnya juga ada kasrohnya. Ya. Oke, kemudian yang ini juga ada wakofnya nih ya. Ro Ya. sukun, wakof, sebelumnya Sebelumnya ya sukun. Yang terakhir, yang diarihim, roknya di kasroh. kasroh. Oke, sambil mencari hukum tajwid yang lain, ini farikoka. Farikoka, bacaan? Fariqan kadzabtum. Ikfa. Ikhfa, karena alasannya? Fathatan ketemu kaf. Fathatan ketemu kaf. Bagus. Kemudian ini anallaha. Loha. Bacaan? Lafadz Allah yang dibaca? Allah dibaca tafkhim. Tafkhim. Bagus karena lafadz Allah sebelumnya didahului harakat Fathah. fathah. Kemudian ini syai'ilqa. Syai'in qadir. Ikfa. Ikhfa. Kasrohkan ketemu kof. Kasrotan ketemu qaf. Bagus. Yang ini min khairin. Min kho. Khairin. Minnya izhar. Nun mati ketemu kho. Dan mati bertemu dengan kho. Oh ya ini sudah ya. Ini kelihatan ikhfanya. Oke, bagus seperti itu. Saya simpulkan di sini bahasnya ciri-ciri ro tarkik. Ini salah ketik ini ya. Ro tarkik. Oke ya, jadi ro tarkik ciri-cirinya ro kasroh tanwin, ro sukun didahului harokat kasroh, ro-nya wakof, sebelumnya ada ya sukun, kemudian ro-nya wakof, sebelumnya ada huruf yang disukun, sebelumnya ada harokat kasroh. Oke, bisa dibaca dari satu, Mbak Hanif. Kenapa kok ini tarkik? Ciri-cirinya yang pertama? Ro kasroh. Ro kasroh Kasroh. tain. Tain, oke. Yang kedua? Ro sukun sebelumnya kasroh. Oke, bagus. Yang ketiga? Ro wakof sebelumnya ya Ya sukun. sukun. Yang keempat? Ro wakof sebelumnya sukun, sebelumnya lagi kasroh. Oke, alhamdulillah seperti itu ya. Sekarang oke, terakhir kita cari contoh lagi yang terkaitan dengan ro tarkik di surat yang telah dibaca. Silakan. Apakah ada? 3 ya, silakan dicari 3. Saya ketemu 1, 2. Wa arina 148. Oke. Wa arina 140. manasikana. Oke ya itu ya. Wa arina manasikana dia ro tarkik karena Harokatnya kasroh. kasrah. Oke, bagus. Selanjutnya silakan bisa dicari. Nah, ini coba 107 dibuka. Saya sudah nemu. Wala nasir 107.
Waliyun wala nasir. Nah, wala nasir dia dibaca tarkik karena alasannya Karena wakof sebelumnya ya. oke, wakaf sebelumnya ya. Bagus. Satu lagi silakan bisa dicari yang berbeda dari dua tadi. Hmm, Qadir. Ala kulli syai'in qadir. Oke, ala kulli syai'in qadir. Alasannya apa dibaca tarkik? Ini wakof Wakaf. sebelumnya ya mati, sebelumnya lagi kasroh. Oke, double gitu ya. Oke, jadi double bisa ya sukunnya, bisa sebelumnya juga kasroh. Oke, terima kasih. Itu tadi ya. Jadi kesimpulannya, sebelum masuk ke idhar wajib besok kayaknya ya. Kita coba lanjut tilawah dulu nanti akhir menjelang penutupan. Oke, besok dilanjutkan ke idhar wajib. Jadi intinya di sini ketika ada rok tafkhim, maka dia dibaca tebal. Ada rok tarkik, maka dia dibaca tipis dengan syarat-syarat yang telah kita pelajari bersama-sama. Seperti itu ya, Mbak Hanif. Jadi kalau bisa syukur-syukur bisa dihafalkan gitu ya. Misal tidak bisa ya sambil praktek, sambil lihat-lihat dikit-dikit, enggak apa gitu ya. Yang penting ketika rok tafkhim, lidah kita naik tebal gitu ya. Ro, ro, ru, ru, ro, ru. Nah, itu kelihatan tebalnya banget. Kalau ri, dia kebanyakan adalah meringis seperti itu ya. Kodir, khoir, hari, rin. Nah, gitu. Oke. Baik, terima kasih. Itu pelajaran untuk hari ini. Sekarang bisa dilanjutkan tilawahnya tadi ya, 120. Coba dibaca 10 ayat, kemudian 5 ayat kita bareng lagi, terakhir 10 ayat lagi sebagai penutupnya. Oke ya. Silakan dibaca 10 ayat 120 sampai 130 atau sekalian ya, mungkin bisa 15 ayat langsung silakan. Dari Nanti sekalian 100, ditutup. 120 sampai 135 berarti. berarti 121, Ustaz. Iya, 121 sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dulu. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. Oke, lanjut. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتعه Nah, kebalik. فأمت فأما Kebalik. فأتم Oke, ulangi. Fa'atam فأتم mahun ya. Coba. Wa'idib. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. Oke, ulangi. Masa batalnya terlalu dengung. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. Oke, bagus. Lanjut.
wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-thaifin. Oke, antohiro, roknya panjang apa pendek? Ro-nya panjang. Oke, panjang ya. Coba kembali antohiro baitia, kembalinya. Tahhira baitiya lit-thaifina wal akifina war ruk'is sujud. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, bagus. Lanjut. Am kuntum syuhada. Amnya nggak dengung. Am Idhar Safawi. kuntum syuhada idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidaw wa nahnu lahu muslimun. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah usai ya pembelajaran tahsin kita. Alhamdulillah sudah bagus bacanya. Sekali lagi sudah langsung otomatis gitu ya. Kalau dengungnya kurang ditambahin dengungnya. Kalau nafasnya nggak kuat berhenti, dan alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Bacaan baik makhraj maupun kelancarannya. Semoga senantiasa seperti ini ya, istiqomah baik baca sendiri maupun dalam simaan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan bacaan bersama-sama doa khatmil Quran. Semoga apa yang telah kita pelajari mulai awal hingga akhir, hukum sukun dan tilawahnya dan semaannya bisa bermanfaat bagi diri kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya ya rabbal alamin. alamin. Baik, alhamdulillah kami akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap hingga awal hingga akhir sampai akhir. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu Baik, ilaik. jaga kesehatan selalu semuanya keluarga di sana ya, Pak Hanif. Terima kasih atas waktunya telah hadir di Tahsin sore hari ini. Matur Ya. nuwun. Jazakallah Jazakallah. khair Ustaz. Oke. Monggo izin saya end meeting ya. Ya. Makasih.